Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya Dibenturin kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan? Ya. Udah banyak kok tahu kejadiannya. Jadi ini tuh salah satu area waktu Area kejadian awal ya. Area awal kejadian Vina dan Eki. Jadi itu Pak, jam berapa Pak dulu Pak? Jam Setengah delapan sore ya. Nah kalau ini kan udah 8 nih, berarti kan kalau dihitung-hitung ya seperti ini rame. Apakah dulu nggak? sepi. Oh kalau dulu sepi. Cuman sekarang sih informasinya kalau geng motor udah gak ada ya, aman ya? Aman. Ya tetap aja sih. Tawaran ada aja ya. Nah jadi teman-teman, saya tuh ada di lokasi tempat kejadian dan ini Mas RYD juga nih. Halo Saya Mas. menemukan lokasi ini 9 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu sebelum video kalau Vina itu kan kejadian 2016 dan viral setelah film apa sih namanya tuh? Film Vina layar lebar. Vina sebelum 7 hari dan apa ya namanya itu ya? Mas RYD pernah kesini waktu acara syuting nggak ya? Waktu dimulainya syuting dulu gitu ya? Sebelum syuting sih. Sebelum syuting. 9 bulan yang lalu itu tahun kemarin, tahun 2023. Ini nggak pakai facecamnya, agak burem. Nggak apa-apa. Jadi ini teman-teman lokasinya itu ada di belakang ini ya. Jadi tadi setelah aku ke makamnya Vina, ke makamnya Eki, dan ini langsung ke lokasi. Jadi Mas, ini berbagi dong. Ini tuh lokasi apa gitu? Maksudnya pembuangan, pembuangan korban apa pembunuhannya gitu? Jadi ceritanya tuh ya dari Eki sama Vina itu dari taman Sumber, dia tuh dikejar sama geng motor. Nah terus dipukul di jembatan Kepongpongan, dipukul dulu, dibuat pingsan. Nah si Egi ini berencana nggak niat membunuh ya, cuman dipukul udah pingsan, si Egi sama si Vina ini langsung bawa ke lokasi ini. Oh ya, gitu. Buat diperkosa. Diperkawas gitu ya? Ya, diperkawas. Niatnya Egi kayak gitu, cuma diperkosa aja. Nah, cuman pas dia kan ditutupin matanya tuh si Vina. Nah penutup matanya itu lepas. Itu lepas. Jadi Vina itu tahu siapa yang memperkawas dirinya gitu. Jadi akhirnya daripada ketahuan gitu ya. Nah dibunuh. Oh, dan di sini Mas? Ya di sini. Informasi belakang jadi ini. kita ngambil benar sesuai faktanya ya Mas ya, karena di sini tempat kejadiannya dan persis di depan saya teman-teman itu ada satu apa namanya tuh? Ini tuh SMP atau SMA sih ya? SMP SMP11 ya, Cirebon. Dan waktu itu kejadian ini sangat apa ya? Sangat sepi ya teman-teman di sini. Cuman ya sekarang alhamdulillah udah kondusif dan tadi nih ditemanin beberapa warga dari Cirebon yang ada lokasi ini dan coba deh kita coba masuk dan telusuri ya. Ada poin nih Kang Randi ya. Apa? Nanti biar nggak salah kaprah ya penontonnya. Waktu jangan disamain tahun 2016 sama 2024. Oke. Waktu 2016 ini nggak ada rumah nih. Nggak ada rumah. Masih sepi, masih tanah, blong gitu ya. Ini juga ruko ini bekas kayak showroom mobil gitu. Nah, jadi 2016 itu masih sepi. 2016 masih sepi, belum ada bangunan ini ya. Oh gitu. Jadi dia leluasa. Jadi emang patokannya ya teman-teman mungkin bisa baca di artikel atau di beberapa platform media sosial yang sudah viral dan lokasinya tepat banget di sini ada sekolah dan ini adalah lokasinya. Namun dari tahun 2016 ini dulu lokasi ini tuh nggak seperti ini teman-teman ya. Karena ya namanya waktu terus berjalan selama 8 tahun ya mungkin ini ada perubahan. Jadi dulu belum ada ini. Namun lokasi kejadian, lokasi TKP-nya waktu Vina dan Eki dulu dibunuh dan mohon maaf diperkaos gitu ya, dan di sini teman-teman lokasinya tuh. Nah tadi sesuai yang
warga ceritakan ya. Nah, lokasinya di sini. Jadi ini juga ada satu pabrik, gak tahu pabrik apa. Namun ada sedikit yang udah berubah, ada sedikit yang masih. Jadi jalanan juga waktu tahun 2016 gak seperti ini teman-teman. Kalau ini kan udah di semen gitu ya. Nah, jadi ini aku langsung ke lokasi nyatanya aja ya. Lokasi yang sesuai dengan kejadian waktu dulu tahun 2016. Asli nih merinding cuy. 8 tahun kejadian itu ya. Dan sekarang buronan, 3 orang buronan masih dalam harian atau DPO ya. Nah teman-teman ya, inilah lokasi Pina dan Eki ya, sebelum dibuang ke jembatan ya. Karena pelakunya itu benar-benar kejam teman-teman. Kalau saya ceritakan ya, sorry nih agak gelap cuy. Kalau saya ceritakan ya, agak sedikit merinding sih buruk kuduk ya teman-teman. Karena ini tepat banget di lokasi kenyataannya, lokasi nyatanya TKP yang pernah terjadi 2016 terjadi ya tadi ya. Tragedi kelam yang aku berharap tidak kembali lagi terulang. Cukup Pina yang ini, gak ada Pina-Pina yang lain, gak ada Eki-Eki yang lain ya. Dan lokasi ini Pina dan Eki dibunuh ya. Awalnya tidak ada niat membunuh teman-teman, cuman karena penutup matanya gitu kan, karena terbuka akhirnya tidak mau ngambil risiko, akhirnya ya seperti itu. Cuman yang paling parahnya apa cuy? Yang paling parahnya adalah ini korban dibunuh namun seolah-olah direkayasa, seolah-olah sebagai kecelakaan gitu. Kecelakaan yang yang bisa biar publik tahu kalau ini tuh bukan kasus pembunuhan. Namun ya begitulah teman-teman, karena kebohongan itu tidak bisa selamanya bisa berjalan lancar gitu ya. Karena mungkin udah ya almarhum udah meninggal, dan almarhum istilahnya meninggal dengan keadaan yang tidak wajar ya. Akhirnya terungkap dan mereka tidak celaka karena ada keganjilan yang tanda tanya bagi keluarga ya. Salah satunya kalaupun misalkan Eki dan Pina itu kecelakaan, itu motor sama handphonenya itu pasti pecah. Namun saya baca di beberapa video yang sudah viral, itu keluarga menceritakan handphone sama motornya pun tidak ada lecet sama sekali. Nah jadi si pihak keluarga itu menggugat gitu loh. Ini bukan kecelakaan, ini melainkan pembunuhan. Akhirnya terungkaplah 11 pelaku teman-teman. 8 orang sudah ditangkap ya, sudah diamankan dan udah diadili, dan mereka udah divonis seumur hidup. Dan informasinya 2024 ini ada ya satu tersangka yang bakal keluar sih, informasi gitu ya. Karena dulu ketika kejadian itu masih di bawah umur, dan kita berharap sih ketiga pelaku DPO ini yang buronan ya, yang inisialnya yang udah ditetapkan sama kepolisian, mudah-mudahan cepat tertangkap. Karena ya informasinya sih yang DPO ini tuh adalah pelaku utama, atau bisa dibilang ketuanya gitu ya, yang inisialnya E dan A kalau gak salah ya, EI dan AN gitu ya. Karena aku gak bisa jelas secara detail karena takut salah, karena aku di sini gak mau menambahkan sesuatu hal cerita yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi aku ke lokasi pun aku kejar dari makamnya Pina, makamnya Eki, langsung ke sini, dan aku pengen tahu lokasinya. Dan ternyata di sini teman-teman, lokasi kejadian TKP yang mana menewaskan 2 pemuda dan pemudi yang berusia 16 tahun harus meninggal dunia. Sangat disayangkan sih sebenarnya teman-teman ya, kasus seperti ini harus terjadi. Namun kita balik lagi takdir ilahi yang mungkin udah takdirnya Eki dan Pina harus seperti ini. Namun tetap keluarga Eki, keluarga Pina itu mereka punya hak untuk mencari keadilan. Kalau ketiga pelaku itu belum ketemu ya, ketiga pelaku atau buron itu yang belum ketemu, agak kurang sempurna gitu ya, agak kurang sempurna ya. Jadi ya saya berharap teman-teman ya, saya sebagai masyarakat yang tahu ceritanya, walaupun saya tidak ketika terjadi hal dulu pembunuhan, saya nggak langsung ke lokasi, tapi aku pernah mendengar ceritanya ketika tahun 2016. Benar-benar biada banget teman-teman, biada banget asli ya. 11 pelaku selain membunuh, memperkaos, dan akhirnya seolah-olah
apa ya, dibikin skenario seolah-olah mereka itu bukan dibunuh melainkan mereka tabrakan. Tapi kuasa Allah, kuasa Tuhan itu tidak bisa yang namanya dibantah. Takdir mengatakan kalau Vina dan Eki itu dibunuh, dan setelah diotopsi ternyata mereka adalah korban pembunuhan yang entah itu di latar belakangi asmara, entah itu di latar belakangi dendam. Karena aku tidak mau menyimpulkan ya, karena cuman aku lihat dari filmnya Vina sebelum 7 hari itu diceritakan ada faktor faktor asmara, ada faktor apa. Cuman ya kita balik lagi teman-teman ke penyidik, gimananya gitu kan, nanti ketika DPO tersebut udah ditangkap baru nanti terungkap cerita yang sebenarnya seperti apa. Namun alhamdulillah 8 tersangka udah ditangkap dan udah divonis seumur hidup ya. Dan saya berharapnya bulan-bulan ini atau tahun-tahun ini masalah ini segera terpecahkan sih teman-teman ya. Karena kalau masalah ini udah terpecahkan, insya Allah Vina dan Eki akan tenang ya. Apalagi ya miris banget ya, karena mungkin waktu dulu kejadian ya. Nah ini nih teman-teman, di sini masih ada beberapa tulisan seperti ini teman-teman. Jadi di sini dulu, cuman sekarang udah berubah ya. Ada pohon singkong, ada pohon pepaya, udah ditanami kayak gitu ya. Jujur aja aku kesini, aku dari tadi mencium bau bunga melati ya. Cuman aku gak mau berasumsi kalau ini tuh adalah ada sesuatu hal-hal yang negatif di sini. Mungkin di sini ada bunga melati yang tumbuh. Cuman kalau aku lihat sih kayaknya gak ada sih cuy ya. Gak ada. Aduh. Nah kesananya pun itu mentok teman-teman ya. Kebun panjang, kebun pisang tuh. Gak tahu itu sawah atau apa. Namun 2016 itu beda banget sama sekarang. Sekarang ada rumah, jadi dulu mah gak ada di sini. Ya, dan ini adalah lokasi ketiganya di tentang kehidupan Vina dan Eki. Langsung ke lokasi, dan aku kayak nggak bakal bisa ke jembatan yang mana ada satu jembatan di depan sana yang mayat jenazahnya Eki dan Vina dibuang. Karena berhubung nggak bisa untuk lokasi sana ya teman-teman, jadi cukup di sini deh ya, cukup di lokasi TKP tempat pembunuhannya Eki dan Vina di sini teman-teman. Jadi aku gak bisa masuk ke lokasi pembuangan jenazahnya. Dan mungkin cukup sekian aja teman-teman ya. Dan mohon maaf nih kalau ada informasi yang kurang begitu detail ya. Karena di sana banyak teman-teman kreator yang lain yang sudah pada nunggu. Jadi ya, saat izin pamit deh teman-teman. Nama Kurandi Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.